Baik pemirsa Sampit TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi tentunya kita dalam mimbar agama Buddha dan masih bersama narasumber kita yang tetap setia menemani kita dan berbagi pengalaman serta pengetahuannya kepada kita semua hari ini. Baik Pak, tadi kita sudah berbicara soal manfaat ya tentang melatih kesabaran itu sendiri. Memang kesabaran itu adalah sesuatu yang memang harus benar dilatih terus dan terus secara kontinu ya. Tidak boleh misalnya hari ini saya mau melatih kesabaran, aduh besok enggak lah karena kemarin saya sudah terlalu sabar jadi orang. Jadi ya udahlah hari ini saya mau meluapkan emosi saya. Nah, jadi tidak seperti itu ya Pak. Kesabaran itu memang di dalam ajaran Buddha sendiri juga dikatakan bahwa kesabaran itu adalah cara bertapa yang paling tinggi. Kenapa paling tinggi ya tadi? Karena memang mudah diucapkan tetapi sulit sekali untuk dipraktekkan. Iya, baik Pak. Kemudian tentunya nih tadi kan ada manfaatnya nih Pak, kita melatih kesabaran. Sabar itu mungkin dengan sabar kita nanti memiliki banyak teman, banyak orang yang suka berteman atau bergaul dengan kita karena kita tadi sabar nih dalam menghadapi situasi apapun, kita selalu enjoy, sabar, mencari solusi yang terbaik seperti apa gitu ketika menghadapi suatu masalah. Nah, itu manfaatnya yang dapat kita rasakan bersama TV. Nah, tentunya juga pasti ada bahayanya nih Pak, ada akibatnya ketika seseorang itu tidak bisa melatih kesabaran itu sendiri. Monggo Pak, mohon penjelasannya. Apa sih akibatnya atau mungkin bahayanya ketika kita tidak memiliki kesabaran itu sendiri? Baik, terima kasih. Untuk kesabaran tadi sudah disebutkan. Mungkin manfaatnya kalau kita sabar ada beberapa. Yang pertama mungkin yang pasti disukai teman. Yang kedua, dia akan terhindar dari bahaya. Yang ketiga, terhindar dari kesalahan. Dan keempat, waktu dia meninggal dunia, dia dalam pikiran yang tenang. Terus yang terakhir adalah setelah dia meninggal, dia akan terakhir di alam bahagia. Itu manfaatnya. Ya. Nah, untuk baiknya, jadi kebalikannya. Kalau kita tidak sabar, contoh nih, kita sebagai pengajar, kita suka marah-marah, galak sama murid, suka istilahnya membentak kasarnya lah. Pasti murid juga akan punya pikiran, ibu ini atau bis ini galak banget. Jadi otak anak itu udah istilahnya tertanam. Nanti kalau pelajaran ibu ini aku mau izin aja pura-pura sakit biar gak ketemu sama ibu ini. Nah, itulah akibatnya kalau kita tidak sabar. Terus sebagai contoh, kalau kita sebagai pengajar, sebagai orang tua, itu yang saya katakan di awal tadi, kalau kita galak, suka marah sama anak, suka bentak, pasti anak juga mama ini galak banget. Aku anaknya apa enggak sih? Jangan anak gak mikir gitu. Aku tak boleh kok dimarahin, salah dikit dibentak, ngomong gak bener, istilahnya bisa sampai dijewer atau dicubit. Nah, itulah akibatnya kalau kita tidak punya sabaran. Terus yang kedua adalah kalau kita tidak sabar, yang pertama tadi kan manfaatnya kan dia terhindar dari bahaya. Yang kedua, maka yang bahaya itu adalah kebalikannya, kita akan menimbulkan permusuhan. Mungkin seperti contoh yang pertama tadi, kita bertetangga nih, tetangga kita ada yang mungkin nyetel musik keras-keras di saat yang kurang tepat. Kalau kita tidak ada punya kesabaran atau berarti kita tidak terlatih untuk menjaga kesabaran atau pengendalian diri kita tidak terlatih, pasti kita langsung melabrak nih yang punya nyetel musik kenceng tadi. Nah, itu pasti timbul permusuhan. Nah, mungkin yang tetangga yang nyetel musik kenceng ini hatinya lagi senang, makanya dia menyetel musik kenceng. Tapi kalau kita tidak punya pemikiran dibalik atau kita mikir di posisi yang tetangga kita nyetel senang tadi, pasti kita mikir, wah kurang ajar tetangga,
Masa? Jadi nanti timbul perselisihan ya sama tetangga. Iya. Nah itu kalau kita tidak punya kesabaran, bahaya yang kedua adalah menimbulkan permasalahan. nah mempunyai banyak musuh atau pasangan. Nah terus yang ketiga, dia akan memiliki banyak kesalahan. Sebagai contoh, kita sebagai bawahan dan kita bekerja pada satu perusahaan nih. Sebagai contoh, atasan kita ini ya mungkin dari punya dialek atau karakter berbicara yang cepat. Sebagai contoh, saya pernah kerja di suatu perusahaan. Bos saya ini orang dari daerah timur lah, dia logatnya itu cepet, dia ngomong kopi mana, nah, pasti dalam pikiran kita juga akan menangkap sinyal kopi di mana, itu kan secara logika gitu kan. Tapi kalau sebenarnya yang dimaksud bos saya itu kau pergi kemana, karena logat kita orang di daerah barat sama daerah timur kan beda. Nah, pemahaman kita juga harus beda juga. Nah, itu gunanya kita melatih kesabaran. Jadi, kalau kita memahami suatu perintah atau suatu tugas, itu harus dengan sabar. Kita cerna dulu apa yang dimaksud atau ditugaskan ke kita, biar kita tidak, kalau orang Jawa namanya, tidak gerusa-gerusu. Kalau seperti saya katakan tadi, kopi mana? Tapi Anda juga menerimanya kopi di mana? Kopi di mana? Tapi sebenarnya bukan. Kau pergi kemana? Nah, makanya kalau kita punya kesabaran seperti yang saya katakan tadi, pasti miskomunikasi. Nah, jadi akhirnya terjadi timbul masalah ya, betul. Karena miscommunication tadi. Ya. Itu juga bahayanya abadnya kalau kita tidak punya kesabaran. Mungkin waktu meninggal dunia kita dalam keadaan bingung karena jiwa kita atau batin kita tidak terbiasa atau tidak terlatih untuk menjadi sabar. Mungkin di ajaran Buddha kan dijelaskan kondisi meninggal seseorang itu terakhir dia adalah yang diingat adalah yang menentukan di mana terlahir kembali di mana. Nah, kalau dia terlahir terakhir dia diingat yang katanya jelek, pasti dia bingung. Aku ini mau terakhir di mana? Jadi nantinya akan terlahir di alam apa ya? Alam menderita karena batinnya tadi tidak tenang ya, tidak bahagia tadi kan. Nah, karena di dalam ajaran Buddha sendiri kan Pak memang batin yang terakhir, hal-hal yang terakhir yang dia ingat tadi itu yang akan menentukan nanti dia akan terlahir kembali di mana. Baik itu walaupun memang ada hukum karma ya sesuai dengan perbuatan ya. Siapa yang menanam, dia juga pasti akan menuai. Tetapi memang kondisi batin terakhir ketika akan meninggal itu nanti akan menentukan nanti seseorang itu akan terlahir di alam bahagia atau alam apaya atau alam menderita ya. Terus yang terakhir tadi kalau yang sisi baiknya kita punya kesabaran adalah meninggal di alam bahagia seperti yang itu tadi dijelaskan. Kalau kita tidak melatih kesabaran, begitu meninggal nanti kita akan terakhir di alam apa tadi, mungkin bisa alam menderita, alam binatang, atau yang lebih parah lagi adalah di alam peta. Karena kondisi batin kita itu yang menentukan tadi kita mau terakhir di alam mana. Iya, baik. Memang menarik sekali ya Pak berbicara soal kesabaran ini. Memang harus tetap kita latih terus tanpa henti memang ya. Karena kesabaran itu adalah sikap batin yang tentunya memang harus dimiliki seseorang ketika menghadapi kondisi-kondisi, baik itu kondisi yang menyenangkan maupun kondisi yang tidak menyenangkan. Tetapi lebih banyak kalau kesabaran itu lebih ke kondisi yang tidak menyenangkan tentunya. Nah, karena orang sabar itu adalah mereka yang bisa mengubah kondisi yang tidak menyenangkan tentunya menjadi ladang kebajikan ya.
Jadi kita anggap aja, oh sabar. Ketika kita bertemu dengan orang yang omongannya kasar, mungkin dengan tetangga yang tidak suka dengan kita, anggap aja itu saya melatih kebajikan saya nih ya, supaya Justru, saya menjadi lebih sabar. Justru kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah memberi kesempatan ke kita untuk belajar melatih kesabaran. Karena kalau kita tidak ketemu sama orang-orang dengan sifat yang tidak menyenangkan, istilahnya ladang untuk belajar kebajikan itu kita akan berkurang. Ya bukan berarti sedikit. Jadi mungkin tidak ada tempat untuk mempraktekkan gitu ya Pak. Nah jadi memang ketika ada orang lain yang mencela, kemudian memarahi kita, menghina kita, memfitnah kita, bahkan menjatuhkan kita, jadi kita tuh jangan sampai terpancing dan kita jangan sampai terprovokasi. Jadi apalagi sampai akhirnya menimbulkan kemarahan di dalam diri kita ya Pak. Nah, berarti itu memang kita harus benar-benar berlatih kesabaran itu sendiri ya. Nah, jadi kenapa sih jangan sampai timbul kemarahan? Karena memang kemarahan, dendam, kemudian kebencian itu adalah sikap batin yang keropos ya. Sikap batin yang keropos pemirsa Sampai TV. Karena apa? Berarti kalau kita menunjukkan kemarahan kita ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan nih ya, kita terprovokasi dengan omongan, hasutan orang, bahkan mungkin cacian, hinaan orang lain, berarti memang batin kita rapuh ya. Batin kita rapuh dan itu menunjukkan ketidakmampuan kita sendiri dalam menghadapi fakta kehidupan tentunya ya. Baik Pak, mohon ini kita sudah sampai ke sesi kesimpulan nih Pak. Mohon Bapak berkenan menyimpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, yaitu tentang kesabaran. Nah, monggo Pak, mohon Bapak berkenan menyimpulkan. Oke, dalam melatih kesabaran kita punya dua macam cara melatihnya, yaitu yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita hadapin atau masalah yang menimpa kita itu tidak selamanya akan menyerang kita. Ibaratnya kayak angkot, dia cuma akan singgah ke satu halte dan dia tidak mungkin angkot itu berjadwal atau ngetem di halte itu selamanya. Pasti dia punya waktu untuk pindah ke halte yang lain. Ya. Gitu kan dengan masalah. Kita tidak usah risau bahwa kalau kita tertimpa masalah, kita tidak usah mengeluh, kenapa lah hidupku ini banyak masalah, kenapa masalah itu selalu datang bertubi-tubi. Ya kita harus berpikir kayak itu tadi. Kita sadari aja, setiap orang hidup itu pasti punya masalah, tapi setiap masalah itu pasti ada solusinya. Dan kalau kita bisa mendapat solusi itu adalah itu pelajaran kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua adalah kesulitan atau masalah yang kita hadapi itu jangan kita hadapi dengan berpikir biasa. Kita tidak usah berpikir, dia selalu menjahatin aku, dia selalu mencela aku, menghina aku. Karena kita harus punya pikiran, apa yang saya terima hari ini atau karma yang terima hari ini itu pasti berhubungan dengan apa yang telah kita perbuat. Kalau kita berbuat baik, ya walaupun orang lain tidak selalu berbuat baik, pasti dari ada sisi orang lain yang membalas kebaikan kita. Begitu juga dengan masalah yang kita hadapin. Tidak mungkin kita dapat masalah langsung break saat itu juga kita dapat balasan dari masalah yang kita hadapi atau mungkin efek yang kita hadapin. Tapi kita harus punya pikir, kita harus berpikir dan tidak biasa tadi dengan selalu beranggapan bahwa masalah yang saya hadapin ada yang timbul ini pasti juga ada hubungannya dengan apa yang telah aku perbuat. Baik, terima kasih Bapak Darto, Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur yang sudah berkenan meluangkan waktu pada hari ini.
dan sudah membagi pengetahuannya tentunya kepada kita semua pemirsa Sampai TV yang khususnya beragama Buddha di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemirsa, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga mimbar agama Buddha pada hari ini dapat memberikan pengetahuan, dapat memberikan wawasan dan juga tambahan ilmu tentunya pemirsa. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam acara mimbar agama Buddha. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan jangan lupa pemirsa Sampai TV tetap saksikan mimbar agama Buddha. Tentunya hanya di Sampai TV setiap hari Rabu pukul 19.00 dan tentunya tetap di channel yang sama, Sampai TV bersatu untuk maju. Terima kasih, sampai jumpa di mimbar agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Darto.